Oke, terima kasih moderator. Ini waktunya jadi lebih lama ya, karena kan waktu buat audiensnya kita pakai 1,5 jam lumayan ya. Oke, berdua aja lagi, jadi habis nanti. Oke ya. Oke, kamu panggilannya apa ini? Kenny. Oke. Saya kira tuh laki-laki soalnya. Kalau biasanya kan aktor itu Iya. kayak cinta gitu kan Kenny pakai namanya cowok. Iya itu. Oke. Saya sudah baca yang di filenya itu, cuman nggak semuanya ya. Ini baru dapat naskahnya secara langsung. Sebenarnya masalahnya apa itu? Itu yang pertama kalau penelitian itu. Masalah pertama sebenarnya mereka tuh perlu sistem untuk penanganan keluhan, terus sistem kerjasama, sama tidak punya itu di website. Belum ada. Jadi mereka tuh sudah punya website sebetulnya. Website sudah ada, penggunanya pakai CMS BPS dan konten, cuman tidak boleh untuk Helpdesk itu tidak boleh aplikasi sendiri, harus penambahan modul. Maksud saya gini, mereka tuh punya CMS sendiri gitu kan? CMS itu Pak punya BPSDM. Punya mereka, atau itu maksudnya gini, ada CMS itu yang bisa kita dapatkan secara gratis, ada misalnya WordPress, Joomla, Mambu kalau dulu namanya ya, terus yang lain-lain tuh ada Drupal dan sebagainya, itu sudah jadi. Nah yang mereka gunakan ini apa, atau mereka bikin sendiri dari PUPR itu semuanya, apakah pakai itu gitu? Khusus balai di bawah BPSDM UPR. Semuanya pakai itu Iya. yang kamu tahu gitu? Iya. Lihat, kamu ada sempat lihat nggak core-nya misalnya apa, intinya itu apa, pakai apa gitu? Core inti dari CMS-nya itu pakai apa? Coret tulisan. Inti ngerti nggak? Kamu connect internet nggak? Bisa nggak kamu contohin supaya saya bisa lihat gambarannya seperti apa sih sebetulnya? Nah sambil kamu ini ya, nanti untuk penulisan dilihat, diperhatikan dengan pedomannya itu buat diikuti ya. Misalnya yang sederhana aja, dan ini harusnya bukan tugas pembimbing sebetulnya kalau penulisan ini, karena ketika kalian baca pedoman langsung ikuti aja, sebetulnya aman sudah. Misalnya daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, itu spasinya berapa kalau di pedoman? Spasi barisnya itu 1 ukurannya. Nah gitu ya, dan itu harusnya otomatis saja ini 1,5. Kalau kontennya 2, ada yang 1 ini sesuai dengan jumlah baris kutipan, oke lah kalau yang itu ya. Nah harusnya itu juga otomatis, ini konten sudah otomatis nih, misalnya yang kutipan lebih dari sekian baris jadi 1, mudah benar ini. Cuman bagian depannya harusnya ngikut pedoman juga gitu ya. Jadi bukan ngikutin kebiasaan, tapi ngikutin pedoman. Nah sampai ke daftar lampiran itu spasinya 1 spasi baris gitu ya. Nah kemudian lagi margin, misalnya marginnya kamu bikin berapa, atas berapa, kanan berapa gitu, sesuai pedomannya berapa. Atas 3, samping 3, yang kanan 4, bawah 3. Gimana tadi? Atas 3. Itu kanan apa kiri? Kiri berapa? Kiri di 4, kanan 3, bawah 3. Gitu. 3 4 gitu ya. Asal sesuai ya. Kemudian tadi kamu menemukan masalah seperti itu, mereka kesulitan, berarti ada masalah ya kan. Sebenarnya yang dikeluhkan di PUPR itu apa, sehingga kamu perlu untuk membuat modul tambahan untuk helpdesk. Sebenarnya itu juga dari permintaan dari mereka Pak. Untuk sistem penanganan keluhan
Itu keinginan mereka. Keinginan ini harusnya kamu lihat dulu gitu loh. Sebenarnya artinya kan ada masalah. Karena mereka pengen nambahin modul tertentu atau fitur tertentu, itu pasti menurut mereka ini penting. Nah, yang menyebabkannya itu apa? Kok bisa penting itu kenapa? Apakah banyak keluhan di sana yang tidak tertangani atau cara mereka menanganinya itukah yang bermasalah misalnya? Contohnya Pak, kemarin saya ada dokumen kerja dan mereka itu perlu melapor segala kerusakan maupun IT, keras, dan itu mereka masih sistem by WA. Jadi ada kerusakan, sakrasnya melapor ke atasan cuma by WA aja, jadi tidak ada pelaporan, pencatatannya tidak ada, makanya diperlukan helpdesk tadi. Terus mereka juga ada program baru yang namanya kerjasama sama dinas. Nah itu makanya diperlukan memerlukan sistem yang bisa mengelola sistem kerjasama dengan dinas-dinas terkait. Sebentar, sistem kerjasama. Oke, lanjut dulu. Saya belum ada kebaca itu di naskah yang kamu kirim di Google Drive itu tentang kerjasama. Bagian mananya nanti tolong kasih tahu saya ya. Lanjutkan, ada lagi tadi kan, selain apa tadi help desk itu ada lagi apa tuh? Jumlah pengunjung ini pengunjung apa? Pengunjung website. Oke, terus? Dan pembaruan konten. Pembaruan konten maksudnya gimana? Berarti mereka sudah punya konten. Terus diperbarui dengan berita terbaru karena terakhir update itu tahun kemarin. Jadi harus diperbarui. oh gitu. Kamu sudah lihat nggak contohnya mereka mendemokan misalnya cara menggunakan CMS mereka? Kemarin belum ada Pak, langsung dikasih kode belajar sendiri. Kasih kode CMS-nya. Iya. Berarti mereka itu, asumsi saya ya ketika baca itu, ini kok perlu memperbarui konten. Berarti nggak ada fasilitas untuk update data berarti. Logika saya gitu. Jadi hanya ngirim aja, editnya nggak ada. Gitukah maksudnya? Ada Pak. Terus? Cuman yang mengelola CMS-nya tidak ada. Yang mengelola maksudnya ini yang update itu tuh orang yang melakukan update. Iya. Orang. Itu nggak perlu diteliti. Kamu meneliti supaya ada orang yang melaksanakan, itu nggak masuk kalau kayak gitu ya. Karena di pertanyaan rumusan masalah kamu kan ada 3 nih rumusan masalahnya ya. Nah di situ yang saya tanyakan tadi, yang saya bilang saya nggak terbaca tentang kerjasama, itu nggak ada. Makanya kasih tahu saya kalau memang ada itu di bagian mananya gitu ya. Yang pertama rumusan masalah berkaitan dengan modul helpdesk. Oke lah kalau itu. Oke. Kemudian fitur penghitung jumlah pengunjung, oke lah, secara umum dulu saya okekan dulu. Ya, nanti saya tanya detailnya gimana. Ya. Kemudian terakhir, bagaimana memperbarui konten pada website di PPKOM ini? Ya, bagaimana cara ngupdate-nya? Ya tinggal login, pilih artikelnya kan gitu aja. Kamu nggak perlu ngedit apapun sebetulnya. Yang diedit itu menurut kamu nih kalau ngedit konten itu yang diedit itu source code-nya atau jalankan aplikasinya kemudian diedit datanya? Edit datanya kan gitu. Berarti sebetulnya itu nggak perlu masuk. Kenapa? Karena itu bagian dari sistem sudah. Nah yang saya tanya itu yang kerjasama tadi. Sebenarnya sistem kerjasama itu masuk permintaan layanan Pak. Jadi yang minta ini dinas minta layanan untuk melakukan pelatihan, misalnya untuk kantor mereka minta pelatihan dari masing-masing. Dan ada prosedur-prosedurnya, jadi diperlukan untuk mengupload dokumen dan lain-lain. itu menurut kamu masuk di helpdesk atau gimana? Atau terpisah sendiri nih? Sebelumnya itu 1 bulan terakhir baru dikasih Pak. Tapi karena bisa dibuat di helpdesk juga, jadi dia bisa milih fitur di kategorinya kerjasama dan kategori nanti keluarnya jenis-jenis pelatihan apa yang tersedia. Oh gitu. Jadi bisa satu. Yang melatih ini nanti BPSDM ini ya, yang melaksanakan Ya, pelatihan.
pelatihannya, dan mereka yang nawarkan kegiatannya untuk pelatihan. Saya kira lebih bagus dipisah, karena help desk itu kan namanya help desk. Ini apa sih namanya? Ya, bahasanya itu buat orang minta tolong gitu ya. Lapor, terus menyampaikan keluhan, pusat layanan tuh ya seperti itu. Nah, kalau kerjasama pelatihan mungkin sebaiknya dibikinkan fitur sendiri khusus untuk pelatihan itu. Menurut saya ya, tapi nanti terserah kamu. Ya. Kemudian itu menurut kamu tadi masuk di dalam helpdesk ya? Bisa dimasukkan. Iya benar. Iya, Pak. Jangan dicoba dikait-kaitkan kalau memang beda gitu maksudnya. Karena memang di situ sudah dimasukkan kategorinya. Jadi kategori ini nanti kayak sistem CMS yang bisa dimasukkan oleh admin. Jadi bisa dimasukkan kategori dan Oke, ya. Kamu sudah dapat bayangannya berarti nanti aplikasi ini seperti apa gitu, modulnya itu. Sudah ya. Oke, nanti kita tes karena di sini juga harusnya ada. Ya kita lihat nanti ya. Nah, kira-kira yang bagian C tadi, rumusan masalah yang ketiga, perlu gak kira-kira? Bagaimana mengupdate itu? Itu untuk dari segi UI UX ya, Pak. Jangan mungkin, kamu kan meneliti. Diperlukan dari segi tampilan, pembaharuan, dan itu Pembaruan tampilan bukan konten berarti. Konten itu isi, ingat ya. Jadi kalau yang namanya CMS itu barangnya sudah jadi, kita tinggal pakai. Kamu pernah bikin blog nggak? Belum pernah. Bikin zaman dulu kita dulu Friendster, nggak tahu kayak mereka. Nggak tahu. Friendster, sekarang mungkin Facebook kali ya. Facebook lari ya. Nah itu ada sebuah sistem sudah jadi, kita tinggal pakai. Misalnya Blogspot, Blogspot itu udah jadi. Kita tinggal install bahasanya atau kita tinggal daftar, jadi dia sudah. Kita tinggal ngisiin dalamnya aja. Saya mau nulis artikel, ada judul, ada isinya, nanti ada kata kunci, kayak gitu. Dah, simpan. Nanti bisa diedit, bisa dihapus juga. Namanya CMS itu. Nah yang kayak gitu. Jadi proses update dan sebagainya itu melalui aplikasi yang sudah ada. Nah kalau kamu ngupdate konten manajemen sistemnya, CMS-nya yang kamu update, berarti bukan konten itu, berarti source code-nya. Nah kamu pilihnya yang mana nih? Kalau konten saya kira rasanya nggak mungkin lah kalau misalnya CMS itu nggak ada editnya. Ini kamu nih mempermasalahkan nih karena tadi yang kamu sampaikan berita atau konten dari CMS-nya itu nggak update, udah lama gitu, nggak ada yang memperbaharui, nggak ada yang ngisiin data lagi, gitu ya maksudnya. Kalau itu gampang tinggal isi, nggak perlu diteliti. Nah itu maksudnya. Kecuali kamu mau ngupdate CMS-nya. Nah kamu pilih aja yang mana. Tambah ribet ini kalau CMS-nya yang kamu otak-atik. Nanti punya orang sudah berhasil jalan, tiba-tiba gara-gara kamu update malah nggak jalan. Ya kamu pertimbangkan yang ini. Tapi kalau yang kamu maksud adalah tidak ada orang yang bisa mengupdate. Bukan tidak ada yang bisa, ya mungkin nggak ada yang sempat lah gitu untuk mengupdate data, nambah berita-berita baru misalnya nggak ada atau nggak ada yang mau bahkan gitu, sehingga kamu perlu meneliti bagaimana caranya supaya konten bisa diperbarui. Ya tinggal tugasin orang gitu, nggak perlu diteliti kalau itu. Nah, ya silahkan kalau mau dipertahankan, tapi kalau maksudnya seperti itu saya kira nggak pas. Ya terserah kamu nanti. Ya, ini di batasan masalah. Nah, karena batasan masalahnya ada lebih dari satu, nanti kesimpulannya jumlahnya harus sama. Jumlah kesimpulannya harus sama. Jadi kalau satu tadi bagaimana membuat fitur help desk itu, modul itu caranya gimana? Itu kesimpulannya dibuat dengan apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua tadi untuk jumlah pengunjung gimana juga. Jadi rumusan masalah itu dia nanti nyambungnya ke tujuan. Ya saya baca tujuan dan rumusan masalah oke, nyambung. Nah selanjutnya lagi ke pembahasannya nanti di bab 4. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada wawancara harusnya ngarah kepada itu semua, kepada rumusan masalah. Jadi fitur helpdesk-nya misalnya apa saja yang diperlukan, ada tahap-tahapnya enggak, orang ngisi misalnya gitu ya. Orang mengisi terus apa statusnya, orang yang ngisi ini atau menyampaikan keluhan ke helpdesk itu atau minta bantuan dan sebagainya, dia ini bisa mantau lagi nggak?
berarti ada skenario nanti di dalam aplikasi kan gitu. Sampai dengan dia dinyatakan misalnya oh ini selesai gitu. Atau tidak selesai kan gitu ya. Dia harus tahu. Nah, itu harus jelas nanti ya. Nanti di bagian kesimpulan kalau sudah masuk ke bab 5-nya harus jelas di situ. Dan itu terpisah. Satu rumusan masalah itu satu poin itu satu jawabannya gitu loh. Karena kesimpulan itu menjawab rumusan masalah. Gitu. Oke, saya lanjut ya. Pedomannya kamu baca kan ya? Tentang kutipan ada baca, masih ingat nggak? Nulis kutipan itu kalau berapa baris baru satu spasi, ada nggak? Ada nggak? Ada. Apa syaratnya? Lupa. Berapa baris sehingga dia harus diketik 4? Diketik satu spasi. Lebih dari 3 berarti berapa? Kalau lebih dari 3 ya 4 ke atas kan gitu ya. Kalau namanya lebih dari 3 ya kan. Nah kemudian di pedoman itu juga seingat saya di halaman yang sama, atau kalau enggak di halaman berikutnya. Seingat saya sih di halaman yang sama itu ada aturan juga beda. Kalau kurang dari 4 katanya gitu. Kurang dari 4. Ya, intinya adalah kalau dia 4 baris itu bingung. Itu ingat saya gitu. Nah, kamu pilih yang mana? Karena itu 2 itu bertentangan di pedoman kita. Itu di halaman yang sama di pedoman, di bagian atas sama bagian bawah. Gitu ya. Nah, pilih salah satu kalau seperti itu. Yang mana yang kamu pakai? Kamu makainya yang lebih dari 3. Iya. Lebih dari 3 berarti 4 ya. Kalau 3 aja berarti masih 2 spasi. Masih. Ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, tabel ini dibalik nanti ya. Ini posisi header tabelnya itu di sisi jilitan. Apa metodologi yang kamu gunakan? RND ya. Oke. Ini gambarnya apakah sudah sesuai? Atau ada yang kepindahkan atau gimana? Ini halaman 17. Itu sesuai dengan referensi Pak. Dari Gitu. penelitian sebelumnya. Referensi dari penelitian sebelumnya. Kamu nggak lihat bukunya langsung? Dari jurnal Pak. Ini dari jurnal ya. Gambarnya gini juga. Iya. Saya heran ini kalau kayak gini. Ini ke sini apa sambungannya? Nggak ada panahnya langsung ke panu. Ya, yang menghubungkan itu loh. Kemana dia gitu. Ini terus ini gini. Saya melihatnya tuh bentuknya ya. Karena bentuknya ada lancipnya, saya mikirnya tuh ngarahnya ke situ gitu. Benarkah gitu maksudnya? Ini ke sana, terus ini ke sini turun. Lah yang ini dari mana nih? Nah, kamu kalau ngutipnya nanti sambil kamu lihat ya, ini logis apa enggak gitu. Gimana? Ada penjelasan? Itu sesuai dari Nah, gitu. Nanti dicek kembali. Dicek siapa kembali. tahu Di itu buku jurnalnya, ya. Perpus itu ada. Dia nembak foto kayak gitu kan ya. Terus fotonya kabur gitu, nggak ada kelihatan panahnya nanti. Ya, dicek aja. garis-garisnya biasanya ada ya. Soalnya yang uji coba ini kok sepertinya berdiri sendiri nih. Dia masuk sini. Terus yang ini kemana arahnya nggak tahu. Ya, asumsinya kan karena bentuknya panah seperti ini ya, kotaknya gitu kan. Artinya berarti dari sini masuk sini kan. Nah, terus ke sini. Lah yang uji coba produk itu dari mana datangnya? Kok tiba-tiba bisa ada masuk di tengah-tengah langsung revisi. Nanti dilihat lagi ya. Nah, desain penelitian ini kamu dapat dari mana juga, gambarnya sama. desain penelitian perubahan dari penelitian sebelumnya tadi saya bikin menyesuaikan dengan Menyesuaikan. wajib saya. Oh gitu. Oke, nah ini berkaitan desain penelitian, ini berkaitan dengan jadwal penelitian. Yang kamu masukkan di jadwal penelitian itu adalah langkah-langkah yang kamu gunakan dalam penelitian, yaitu yang ada di desain penelitian.
Jadi bukan kamu mengajukan judul gitu. Itu TA itu. Ya, di bagian penelitian itu nggak ada bahas itu. Penelitian itu mulainya start gitu ya. Startnya itu setelah seminar. Ini kan seminar ini tujuannya untuk apa? Untuk memastikan ini layak dilanjutkan apa enggak. Gitu. Sambil disesuaikan nanti mana yang perlu mana yang enggak. Seperti tadi rumusan masalah, update konten perlu apa enggak? Ya kalau saya mengatakannya enggak perlu itu. Gitu ya. Karena harusnya mereka sudah nyiapin duluan orangnya itu. Gitu. Nah, langkah-langkahnya pertama potensi dan masalah. Apa yang kamu kerjakan? Berapa lama itu? Ya. Jadwal kan? Dari kapan sampai kapan gitu. Terus yang kedua pengumpulan data kapan. Itu langkah-langkah penelitian. Jadwal yang dijadwalkan itu gitu ya. Kalau ada pecahan lagi di dalamnya boleh, misalnya desain produk, desain ini kamu bagi lagi misalnya boleh ya, tapi inti utamanya yang ada di dalam desain penelitian ini masuk semua sampai dengan terakhir produk akhir kan ini. Nah kemudian berikutnya di bagian bawahnya lagi di jadwal itu ditambahkan, ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti ada 7 yang terakhir itu penyusunan laporan seperti itu. Oke ya. Kalau penulisannya bagus, saya akui, ya susunannya dan sebagainya. Tapi gitu ya selalu ada ya. Jangan menggunakan yang namanya nih tanda-tanda seperti ini, simbol, bulat, memang bulat ya bentuknya ya. Bullet numbering. Senjata, peluru. Nah itu tidak boleh. Jadi kalau mau setelah A kecil angka 1 itu pakai A lagi. Tapi supaya dia ketahuan bahwa itu adalah sub lagi, itu pakai tanda kurung. Jadi A kurung. Gitu ya. Nanti kalau ada lagi di dalamnya berarti 1 kurung kayak gitu, turunnya kayak gitu. Ya, sistematikanya gitu. Jadi nggak boleh pakai tanda simbol itu untuk poin-poin. Ya. Oke, selanjutnya saya nggak terlalu banyak, cuma lama di basa-basi aja saya ya. Lupa kan masih banyak, waktunya masih panjang. Iya masih panjang. Oh iya saya lupa ngasih tahu kayak ini saya rekam. Saya yang saya rekam kan kamu. Iya. Suara saya, suara kamu, wajah saya. Ya nanti saya upload di YouTube. Kamu izinkan apa enggak? Ya, silakan. Yang penting itu konfirmasi. Tujuannya sebagai bukti saya menguji, satu, yang kedua supaya terutama mahasiswa itu tahu lebih inilah kalau saya nguji. Jadi sudah ada gambaran. Oke ya. Nah, saya lanjutkan. Kamu ada membuat di sini desain tabel ya. Motivasinya apa? Yang kamu pikirkan itu, bikinnya gini aja lah begitu. Untuk halaman 36 dan seterusnya, daftar tabel itu. Motivasi yang pertama biar nggak ngasih label di gambar Pak. Karena ini saya kamu ini curang. Kamu ngakali namanya. Oke. Tabel itu captionnya di mana? Di atas apa di bawah? Pedoman, sesuai pedoman di mana? Belum baca gimana? Kalau gambar itu di bawah, kalau tabel itu di atas. Dan ya kamu juga nuliskan, kan nomor urutnya gambar atau tabel itu berdasarkan urutan dari setiap bab, gitu ya. Kamu sudah benar nulis urutannya. Ini gambar ketiga dari bab 3 gitu. Ada sudah. Cuman depannya ini berbeda. Bab 3 itu nulisnya kalau di gambar itu 3.3, bukan 3 Romawi. Sesuai pedoman. Gitu ya. Dicontoh. Jadi misalnya gambar use case. Nah, itu bukan gambar 3 Romawi 3. Itu gambar 3.3. Lalu namanya apa, captionnya, judul gambarnya apa, kayak gitu.
itu. Nah kemudian kalau kamu menggunakan gambar itu bukan punya kamu kasih sumbernya. Seperti yang ada di ini tadi di apa step-stepnya R&D tadi. Nah itu kan ada di situ disebutkan. Nah kalau ada gambar lain yang bukan punya kamu dimasukkan sumbernya, termasuk tabel. Nah kamu menggunakan ini enggak apa namanya dalam pembuatan fitur atau modul ini pakai desain enggak? Didesain apa enggak? Paham nggak maksudnya? Apa? Betul. Kamu kan hitungnya use case nih dan activity. Doanya aja ya. Activity-nya gabung semua lagi jadi satu. Oke, ini sudah mencakup semuanya atau belum? Sudah Pak. Secara keseluruhan proses aplikasi. Ini ada ticketing. Ini diagram halaman 35 ya. Ini ticketing. Terus untuk yang pengunjung karena saya kan fokusnya di penambahan modul. Kalau pengunjung kan masuknya ke CMS bawaan awal. Jadi tidak saya. kamu gambarkan juga bagaimana caranya kamu bisa nambah datanya. Data pengunjung maksudnya ketika dia ngakses itu cara tertambahnya data itu gimana? Ada di bagian selanjutnya Pak. Mana? Pengunjung penambahan fitur 372 halaman 40. Halaman 40. Halaman 40. Tabelnya kepisah gini. Kamu nih. Tabel database. Tabel database ini gambar apa gimana ini? Ini gambar apa tabel? Gambar. Captionnya nggak ada ya. Kamu tadi kan menghindari itu ya. Nah, ternyata memang dihindari semua, nggak dimasukin. Ya sebaiknya dipisahkan karena jadinya nggak rata gitu. Nggak rata. Nih kayak gini. Ada yang kecil lebarnya, gitu ya. Nah, baiknya satu per satu supaya lebih jelas. Apa malas ngetiknya? Ngetik tabelnya? Apa malas ngetik tabelnya? Ini ada ID ticketing, bar chart 13 gitu. Lumayan banyak. Iya biasa aja. Namanya PA. Ya. Jadi dipisah nih fitur penghitung jumlah pengunjung. Oke. Kemudian di sini ada gambar halaman 41 ya, pembaruan konten website. Ini tampilan keterangannya nggak ada. Dan ini yang sudah jadi, yang punya orang sana. Hasil saya Perbaharui datanya. Aduh, itu nggak masuk dalam penelitian. Berarti kamu pengabdian itu. Kamu yang merubah itu berarti kamu sedang mengabdi. Ke pengabdian berarti ya. Nah, berarti cocok aja nggak usah masuk. Sekira lebih bagus kalau yang tadi 2 aja jadinya. Ini Mas ya. 2 aja. Nanti silakan diperbaiki. Saya juga nggak melihat di sini relasi antar tabelnya. Jadi saya harus melihat tiket ini ada ID tiket kemana lagi ya ID tiket ini masuknya gitu. Nah seperti itu. Kamu juga menggunakan use case tadi UML ya. Terus di teorinya ada masuk nggak? Bab 2 halaman 10 nih UML gitu aja. Terus gambar ini menunjukkan apa misalnya kayak gitu. Gambar orang itu menunjukkan aktor apa maksud aktor gitu. Harusnya masuk ya supaya orang tahu. Kamu menggunakan simbol ini teorinya ada. Ya, untung kamu nggak pakai kelas diagram. Kamu sudah dapat kodenya tadi ya dikasih ya. Kamu lihat itu basisnya apa? Web biasa, PHP native atau pakai framework ya? Apa? C3. Nah, kalau C3 berarti ada kelas diagram harusnya. Tapi nggak usah aja lah ya. Nggak usah. Cukup sampai sequence sebetulnya. Ya. Tapi untuk database harus ada yang menghubungkan. Kan tabelnya banyak punya ini. Berapa tabel ini? Sama yang pengunjung tuh 14. Satu perubahan 13
Ya masuk berarti itu dihitung. Ya. Nah, yang menghubungkan semua tabel itu apa? Kamu belum cantumkan ya. Nah, itu menggunakan ERD bisa. ERD, ada pernah dapatkan ERD? Ya, Entity Relationship Diagram. Sebentar, ini tampilan antar muka untuk login. Kamu bikin sendiri kan? Ya, kita Ubah, oke. Ini sudah jadi gambarnya. Apakah aplikasinya sudah jadi? sudah. Tetap jangan dimasukkan yang asli. Yang asli itu nanti. Nah, kayaknya dia malas juga bikin desainnya nih. Ya, bikin ya. Karena kamu ceritanya loh ya. Walaupun sudah jadi, tetap harus dipenuhi. Kan kalau logisnya, sudah jadi, apa yang dirancang lalu gitu, sudah jadi kok. Ada mock-up-nya dulu. Nah, desain-desain itu, misalnya halaman login seperti apa, nanti masuk ke dashboard seperti apa, kalau ada rancangan punyamu ya. Nah, kemudian yang nggak mesti harus sama persis, kan namanya rancangan. Pada saat implementasi bisa berubah dia. Gitu. Yang penting ada gambarannya bahwa ini tempat apa, di sini tempat apa, kotak-kotaknya ini. Ini kan dijadikan mock-up aja bisa. Nah, nanti yang sudah jadinya ini masuk. Begitu ya. Nah, di sini kan ada dashboard petugas, ada dashboard pengguna. Nah, itu kan dashboard ya. Kamu nggak juga memasukkan form untuk pengisiannya. Nah, itu yang perlu didesain. Kalau sudah ada malah enak, kan tinggal lihat aja. Oh gini, udah tinggal bikin sama. Kayak gitu ya. Banyak jadinya tugasmu nih. Kamu dapat logikanya. Pengunjung hari ini 1. Hari ini aja loh. Besok lain lagi. Yang sedang online, artinya yang bersamaan. Kalau saya sedang akses, ada juga orang lain, kedetek 2 nih. Gitu. Udah dapat caranya itu. Sudah jadi ya. Total pengunjung nih maksudnya apa? Dari kapan? Kumulasi keseluruhan Pak. Keseluruhan sejak sistem pertama kali atau sejak fitur ini diaktifkan? Kan belum ada kan? Ya, berarti dari kapan? Sejak pertama atau sejak kamu? Ya, maksud saya online kan sudah online. Punya data nggak? Data pengunjung ada nggak? Di tabel yang dikasihkan ke kamu itu ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Berarti dihitungnya sejak fitur kamu diaktifkan. Kalau kamu sudah masukin itu, sudah di-online kan, yang punya kamunya itu, yang buat penghitung, baru dihitung kan. Nggak mungkin dong dari awal kemarin masuk bisa di-retrieve lagi yang sudah, padahal nggak dicatat. Maksudnya, paham nggak? Tahun kemarin sistemnya sudah jalan. Tahun ini kamu aktifkan tuh pengunjung. Yang pertama kali ngakses berarti berapa jumlah pengunjungnya? Pasti 1. Nggak mungkin 3 juta kan? Kecuali kamu akali, kamu bikin aja itu 3 juta di database-nya bisa. Oke. Yang pembaruan saya kira nggak perlu ya. Ini saya nggak nggak mencoret semuanya. Nanti kamu cek aja dengan apa yang saya sampaikan. Kamu catat nggak? Nggak tahu saya. Catat nggak? Oke. Ya, kalau hal yang lain saya kira bagus saja dari sisi kalimat untuk menyatakan masalah itu udah bagus. Kecuali yang konten tadi, pembaruan konten itu kamu nggak perlu. Ya, itu bagian dari pengabdian. Nah, daftar pustaka kamu sudah yakin yang masuk di situ kamu kutip semua? Kenapa kamu yakin? Sudah dicek satu-satu. Kamu nulisnya manual atau pakai? Harusnya yakin aja, udah otomatis kok. Oke. Ya seperti itu tadi. Jadi tambahannya ada yang dikurangi, ya kan? Ada juga yang perlu kamu tambahkan. Misalnya tadi karena
database itu perlu ERD, berarti teorinya kamu masukkan ERD. Ya. Dan kamu ada menyebutkan nggak di sini bahwa kamu nanti akan membangun itu menggunakan apa? Kan kamu dapatnya code igniter ya. Kamu sebutkan nggak ada di sini? Ada Pak. Di mana? Saya nguji. Di bagian Analisis kebutuhan. CI-nya tetap CI 3. Analisis kebutuhan perangkat lunak. Hah? Masukin nggak framework-nya? saya cuma masukkan definisi framework. Ada di tinjauan umum. Tinjauan umum. Proses dibuat menggunakan kelas kode igniter. Cuman versinya tidak disebutkan. Oke. Ya, oke. Sudah ada di situ. Ya. Jadi tadi ada tambahan formnya, kamu bikin desainnya, mockupnya ya. Desainnya, inputannya untuk petugas yang menyampaikan keluhan itu seperti apa. Terus yang dari adminnya yang ngoreksi, yang ngeliatin itu gimana. Sampai dengan update datanya itu perlu desain interface-nya. Ya, termasuk juga tabelnya tadi ya. Bikin tabel aja lah ngalah ya. Minta bantu sama dia juga bisa. Ya, seperti itu. Saya kira cukup dari saya kembalikan ke moderator ya. Terima kasih.